Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Pratiwi. Saya dari tingkat 1 Sarjana A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan pada kandung kemih. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang tekanan pada kandung kemih, saya akan menjelaskan tentang hukum tekanan. Hukum tekanan menurut Boyle, untuk setiap gas pada suhu tetap, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Sedangkan menurut Charles, tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Pada manusia, hukum ini diaplikasikan untuk pernapasan dan respirasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tekanan pada kandung kemih. Peningkatan tekanan pada kandung kemih erat hubungannya dengan urin yang terkandung di dalamnya. Kandung kemih dapat mengalami peregangan oleh bertambahnya volume. Tekanan kandung kemih dapat diukur menggunakan kateter melalui uretra hingga sampai ke kandung kemih. Juga bisa diukur langsung dengan memasukkan jarum melalui parut sampai ke kandung kemih. Stres juga bisa menyebabkan tekanan pada kandung kemih. Contohnya, pada saat kita ingin belajar mau ujian. Nah, di situ kita sering ingin BAK. Pada ibu hamil, tekanan kandung kemih terjadi akibat semakin beratnya rahim dan semakin bertambahnya ukuran rahim yang tepat berada di atas kandung kemih, sehingga ibu sering mengalami BAK. Alat untuk mengukur kandung kemih disebut sistometer. Volume maksimal untuk orang dewasa pada kandung kemih itu 500 mili, sedangkan tekanannya itu 30 cm hidrogen. Pada peregangan kandung kemih juga bisa meningkat tekanan kandung kemihnya sehingga mencapai 150 cm hidrogen. Proses terjadinya tekanan pada kandung kemih. Yang pertama, karena urin yang menumpuk di dalam kandung kemih sehingga mendorong kita untuk buang air kecil. Dan yang kedua, karena tekanan dari uterus yang membesar atau karena faktor lain. Akibat tekanan pada kandung kemih, yang pertama itu ingin BAK selalu, yang kedua BAK yang tidak terkontrol, dan yang ketiga bisa menyebabkan ISK atau infeksi saluran kemih. Cara penanganannya itu kurangi minum air pada malam hari, jaga personal hygiene, dan yang ketiga, jika terjadi ISK atau infeksi saluran kemih, segera periksa ke dokter. Penyebab tekanan terjadi pada kandung kemih pada ibu hamil itu karena semakin beratnya rahim dan semakin membesarnya rahim yang mengakibatkan terhalangnya saluran kemih pada kandung kemih. Alhasil, ibu jadi sulit untuk mengosongkan kandung kemih dan sering menahan kencing. Ini mengakibatkan bakteri atau dari urin yang tersisa di kandung kemih itu mengakibatkan bakteri yang menumpuk sehingga ibu dapat terkena infeksi saluran kemih atau ISK. Pada wanita, infeksi saluran kemih ini terjadi seringnya pada ibu hamil karena dorongan rahim yang terletak tepat di atas kandung kemih. Nah, infeksi saluran kemih itu adalah infeksi akibat bakteri yang menyerang kandung kemih serta organ di sekitarnya. Dapat masuk melalui uretra yang menginfeksi ureter, kandung kemih, bahkan ginjal. Infeksi saluran kemih ini terjadi lebih sering pada wanita dibandingkan dengan pria karena uretra wanita itu lebih pendek dibandingkan pria sehingga mengakibatkan bakteri itu lebih mudah menginfeksi saluran kemih. Gejala infeksi saluran kemih pada ibu hamil, yang pertama itu sering buang air kecil, dan yang kedua pada saat buang air kecil itu terasa nyeri, yang ketiga kram atau rasa terbakar pada punggung bagian bawah atau perut bagian bawah, dan urin itu keruh serta mengeluarkan bau. Penyebab infeksi saluran kemih pada ibu hamil, yang pertama karena bakteri Escherichia coli, dan yang kedua karena perubahan hormon. Nah, perubahan hormon itu bisa mempengaruhi perubahan saluran kemih, dan yang ketiga karena perkembangan pada rahim yang mengakibatkan menekan pada kandung kemih. Jadi urin yang tersisa di dalam itu mengakibatkan infeksi pada kandung kemih. Dampak dan pengaruh infeksi pada saluran kemih. Yang pertama itu peradangan di dalam tubuh yang berbahaya pada ibu hamil, dan yang kedua kontraksi
kontraksi dini yang mengakibatkan bisa terjadinya bayi lahir secara prematur. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.